Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat berjumpa kembali dalam pertemuan kita pelajaran fisika mengenai gerak parabola. Hari ini kita akan mencoba bagaimana mengaplikasikan persamaan gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita awali kegiatan hari ini dengan membacakan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Di hadapan kita ada sebuah soal, yaitu seorang pemain basket yang berdiri pada jarak 10 meter. Anak ini memiliki ketinggian 180 cm atau 1,8 meter. Ingin melemparkan bola pada ring yang ketinggiannya adalah 3,05 meter. Anak ini melemparkan bola dengan sudut 37 derajat. Nah, pertanyaannya, berapakah kecepatan minimal kecepatan bola ini agar bola itu jatuh persis ya di sini. Kalau terlalu tinggi dia akan terlalu tinggi juga nih jatuhnya. Kalau terlalu lemah maka bola akan jatuh di depannya di sini. Ya, kita analisis. Diketahui yang pertama adalah jarak anak ini, yaitu 10 meter. Ini berarti X, posisi X, jaraknya 10 meter. Ini ada di sini, jarak antara anak itu berdiri terhadap ring itu 10 meter. Kemudian tinggi anak itu adalah 180 cm nanti untuk ini. Kemudian tinggi ring basket adalah 3,05 meter. Sudut tembaknya adalah 37 derajat. Nah, ini X diketahui, alfa diketahui, Y-nya adalah diketahuinya dengan begini. Ini kalau bola ini pas dilempar, kita tarik ke sini, putus-putus, maka yang disebut Y-nya itu adalah ini. Nah, Y-nya yang sebelah sini. Y-nya itu berapa? Y-nya itu adalah tinggi ring ini adalah 3,05 meter dikurangi tinggi anak 1,8. Jadi ini Y-nya. Jadi Y-nya bukan yang 3,05 ataupun tinggi anak. Y-nya adalah dari bola itu dilempar ya ke sini. Jadi ini Y-nya adalah 3,05 dikurangi 1,80 sama dengan 1,25 cm. Nah, Anda sudah mengetahui juga bahwa V0 itu kalau diurai jadi seperti ini. Ini kecepatan awal bola V0. Kalau diurai di vektor itu maka ada komponen X, yaitu V0 cos alpha. Berarti ini kecepatan awalnya di sini V0 cos alpha, V0 cos alpha. Anda harus tahu bahwa kecepatan bola ini pada sumbu X ke sini sampai ke sini nilainya tetap. Jadi bola di sini Px, bola di sini juga Px, itu nilainya tetap ya. P0 cos alpha ini nilainya tetap. Nah, ini komponen Y-nya adalah P0 ini, di komponen Y-nya ada P0 sin alpha. Jadi di sini kalau diurai maka ini ada disebut P0 sin alpha. Ini kecepatan awal pada sumbu Y, dan kecepatan pada sumbu Y ini kemarin sudah dibahas, berubah makin ke atas makin kecil. Ya, di sini makin kecil. Ini PY. Kalau PX tetap, kalau PY berubah. Nah, di sini nanti pada titik puncak ini kemarin sudah Anda tahu bahwa P pada sumbu Y di sini di puncak adalah 0. Nah, ini sudah kemarin ya. Selanjutnya kita ditanyakan adalah kecepatan awalnya ya, yang ini. Bagaimana menjelaskannya?
Yang pertama tadi sudah diuraikan, kecepatan pada sumbu X-nya adalah ini. Kecepatan pada sumbu X itu tadi sudah diurai, ini adalah P0 cos alpha. Yang kedua posisi, ya, posisi X-nya berapa? Karena pada sumbu X ini GLB, gerak lurus beraturan, ini PX-nya tetap, ya, kecepatan X-nya tetap. Posisi X-nya sama dengan kecepatannya dikalikan waktu, ya. Ini kecepatannya pada sumbu X dikalikan waktu. Dari persamaan X ini bisa turunkan persamaan waktu pada sumbu X. Nih ya, jadi T sama dengan X dibagi kecepatannya yang ini, kecepatan pada sumbu X. Jadi persamaannya seperti ini. Ini persamaan pada sumbu X. Sekarang persamaan pada sumbu Y. Pada sumbu Y ini karena ada gravitasi, maka ini dikelompokkan pada GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Dalam GLBB ada 3 persamaan. Ini persamaan 1, yaitu kecepatan pada sumbu Y. Kecepatan pada sumbu Y adalah kecepatan awal pada sumbu Y tadi, ya udah kan. Kecepatan pada sumbu Y itu P0 sin alpha dikurangi gravitasi kali waktu. Nah, ini cepat persamaan ke-1. Persamaan kedua adalah persamaan posisinya. Persamaan posisinya adalah Y sama dengan kecepatan awal pada sumbu Y-nya dikalikan waktu dikurangi setengah GT kuadrat. Ini persamaan kedua, dan persamaan ketiganya adalah ini, gabungan dari persamaan 1 dan 2. Di GLBB ini dikenal sebagai P kuadrat sama dengan P0 kuadrat plus minus 2AS, ya, dalam gerak parabola ini, ya, diketahuinya. Nah, kita bagaimana dua persamaan sumbu X sumbu Y ini untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, kita akan menggunakan persamaan Y ini, ya. Mengapa kita memakai ini? Karena yang pertama Y-nya diketahui, kemudian nanti sin alfa-nya diketahui, kemudian T-nya bisa dipakai dengan T yang ini. Jadi nanti ini yang ditanyakan, ya, P0-nya. Lanjutkan. Jadi Y-nya ini tetap, P0-nya ini, kemudian sin alfa, T-nya ini diambil dari T yang pada sumbu X ini. Jadi kita menggabungkan dari persamaan yang ada pada sumbu X dengan pada sumbu Y. Jadi ini T-nya dimasukkan ke sini. Nah, ini T dari persamaan yang X ini. Ini persamaan ini pindah ke sini, ya. Kemudian T yang ini juga diganti dengan persamaan yang ini, ya. Jadi X per V0 cos alpha kuadrat, ya. Jadi ini persamaan Y ini, T-nya diganti dari persamaan yang ada di X ini. Karena P0 dengan P0 ini dibagi menjadi 1, kemudian sin alpha per cos alpha itu disebut tangen. Jadi tangen alfa itu sama dengan sin alfa per cos alfa. Jadi ini nanti jadi tangen, sementara kesininya tetap. Nah, jadi seperti ini. P0 dengan P0 1, sin alfa per cos alfa tangen. Ini X-nya tetap, ya. Yang sebelah sini masih tetap, ya. Kemudian kita ganti Y-nya, udah diketahui Y-nya tadi 1,25. Kemudian X-nya adalah 10. Ini X-nya 10 meter. G-nya adalah 10. X-nya lagi 10. Nah, tangen alfa ini 0,75. Jadi tangen 37 sama dengan 0,75. Ini diketahui di tabel. Kalau kita lanjutkan hitung, ini adalah jadi 7,5, ini jadi 5, ya. Jadi seperti ini.
Untuk selanjutnya adalah ini tadi masih yang tadi dipindahkan ke sini. Jadi ini hasil yang terakhir tadi ya. Nah, ini 5 kali 100 jadi 500. Jadi nanti 1,25 sama dengan 7,5 dikurangi 500 per yang ini kuadrat. Nanti bagian yang ini pindah ke sebelah kiri ini jadi plus. Ini kan min jadi plus. Nah, seperti ini. 500 per kuadratkan. Kemudian 7,5 nya tetap, 1,25 nya pindah ke sini jadi kurang. Hasilnya jadi seperti ini. Jadi yang ada nantinya 500 per P0 cos alfa kuadrat sama dengan 6,25. Nah, jadi P0 cos alfa kuadrat yang ini kan, yang ini sama dengan 500 per 6,25. Ini bertukar tempat antara P cos kuadrat dengan yang ini bertukar tempat. Hasilnya adalah 500 dibagi 6,25 mendekati 8. Bukan mendekati, ini sama dengan 80 ya. 80. Ini jadi P0 cos alfa kuadrat ada 80, sehingga P0 cos alfanya sendiri adalah akar dari 80 mendekati 9 ya, mendekati 9. Jadi P0 cos alfanya adalah 9, dan yang kita tanyakan bukan ini, tapi yang ditanyakan adalah P0 nya berapa. P0 nya berapa dihitung dengan cara begini. P0 nya sama dengan 9 dibagi cos yang ini, cos alfa. Cos alfanya adalah cos 37 sama dengan 0,8 ya, di tabel ada. Jadi hasilnya 9 per 0,8 adalah 11,25. Jadi kesimpulannya, tadi bola yang dilempar tadi agar tepat mengenai jaring, kecepatannya adalah harus tepat 11,25 meter per sekon. Kalau kurang maka bola itu akan jatuh di depannya, kalau lebih maka bola itu akan jatuh di belakang jaring tersebut. Itu adalah contoh penerapan gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nanti Anda akan memahami. Dan ini ada contoh yang harus Anda kerjakan. Ini contohnya, saya ubah angka tinggi anaknya, yang kedua di tinggi sudutnya saya ubah. Nanti Anda kerjakan soal ini. Kalau udah selesai, nanti seperti biasa dikumpulkan di Google Classroom. Kemudian ada satu soal yang mungkin agak berbeda. Ini adalah soalnya V0 nya diketahui, tapi nanti lebarnya diubah. Tadinya lebarnya 8, jaraknya 8 meter, karena ini beda ketinggian maka nanti ini jaraknya jadi 10 meter. Perlu Anda ketahui bahwa ini nanti ada yang disebut Y-nya di bawah titik acuan. Kalau di sini titik acuannya 0, maka ini Y-nya adalah negatif 2,5 meter. Atau Anda mendapatkan cara yang lain, silahkan ya. Itu saja pertemuan kita hari ini. Semoga dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.